Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala sayyiduna habibuna sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku seiman seislam yang sama-sama mengharap ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anbiya alaihimussalam itu diutus ke muka bumi, didatangkan kepada umat manusia semata-mata untuk memperbaiki hati-hati manusia. Siapapun anbiya, siapapun nabi, siapapun rasul datang ke muka bumi ini menjumpai manusia dengan agenda utama, yaitu memperbaiki hati-hati manusia. Tidak ada agenda lainnya, tidak ada tujuan lainnya. Yang menjadi pilihan utama, tujuan utama para anbiya alaihimussalam adalah apa? Memperbaiki hati-hati manusia. Padahal manusia itu hidup tidak dengan hati saja. Di sekitar manusia itu banyak. Manusia itu sendiri memiliki jasad, ada tubuh. Manusia perlu makan, ada makanan, ada minuman. Manusia perlu kerabat, ada keluarga, ada handai tolan, ada tetangga, ada saudara-saudara. Manusia juga tinggal di bumi. Ada daratan, ada lautan, ada langit, ada gunung. Manusia juga memiliki hubungan dengan keadaan-keadaan yang berbeda-beda. Ada dingin, ada panas, ada kemarau, ada banjir dan sebagainya. Tapi para anbiya dan rasul itu tidak memperbaiki hal-hal tadi. Semua nabi, semua rasul memperbaiki hati-hati manusia. Tidak ada yang tujuan utamanya memperbaiki makanan, memperbaiki minuman, memperbaiki tempat tinggal, memperbaiki daratan, memperbaiki lautan, memperbaiki penghasilan, memperbaiki pekerjaan. Tidak. Itu kemudian. Tapi yang utama, yang pertama adalah para anbiya alaihimussalam, para rasul alaihimussalam memperbaiki hati-hati manusia.
Kenapa hati yang menjadi agenda utama? Kenapa hati yang menjadi tujuan perbaikan para nabi? Pemikiran kita hari ini, perbaiki dulu ekonomi, perbaiki dulu politik, perbaiki dulu hukum, perbaiki dulu pendidikan dan sebagainya. Tapi para nabi tidak seperti itu. Berbeda, bertolak belakang dengan pemikiran kita hari ini. Para nabi, para rasul semuanya membawa agenda yang sama, tujuan yang utama yaitu apa? Memperbaiki hati. Islahul qulub, memperbaiki hati-hati manusia. Mengapa ini hati menjadi agenda utama? Karena hati itu letaknya ada di tubuh-tubuh manusia. Apabila hatinya betul, maka tubuh ini akan menghasilkan amal-amal perbuatan yang betul. Kalau amal-amal perbuatan manusia itu betul, maka akan menghasilkan suasana dan keadaan yang betul. Apabila suasana dan keadaan betul pada diri manusia, maka akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan manusia akan ditolong oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, seandainya hati-hati manusia itu rusak, maka dari hati yang rusak akan melahirkan amal-amal perbuatan yang rusak. Tidak mungkin dari hati yang rusak menghasilkan amal perbuatan yang baik, amal perbuatan yang betul. Dari hati yang rusak akan menghasilkan amal perbuatan yang rusak juga. Dan apabila amal perbuatan manusia rusak, akan menghasilkan suasana dan keadaan yang rusak. Kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kelaliman, ketidakadilan akan merajalela. Dan apabila suasana dan keadaan manusia rusak, tidak akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan manusia tidak dijaga oleh Allah, tidak dipelihara oleh Allah, bahkan akan dibiarkan semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak, dan hancur binasa begitu saja. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, inna fil jasadi lamudghah. Di tubuh manusia itu ada satu gumpalan. Idza saluhat, apabila gumpalan mudghah itu betul, saluha sairu amali, akan betullah seluruh perbuatan. Seluruh perbuatan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai tidur lagi, akan betul amal perbuatan. Amal perbuatannya menjadi lurus. Amal perbuatannya mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Tapi apabila fasadat, apabila mudghah itu, gumpalan itu rusak, fasada sairu amali, maka cenderung seluruh amal perbuatannya akan rusak. Ala wahyal qalbu, ala wahyal qalbu, ala wahyal qalbu. Ingat, 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 betul-betul ingat. Ingat ini. Digaris bawahi, tanda petik, betul-betul diperhatikan bahwa yang gumpalan itu bukan kepala,
bukan ginjal, bukan jantung, bukan paru-paru, tapi dia adalah hati. Ala wahyal qalb. Jadi aneka ragam kehidupan manusia sekarang ini dengan berbagai kondisi yang luar biasa, bermacam-macam keadaan dan kondisi, baik ekonominya, pendidikannya, politiknya, keamanannya, semua itu berakar dari hati manusia. Berakar dari hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di tengah kejahilan manusia yang bukan jahil dalam urusan dunia, tapi jahil dalam urusan hati mereka. Hatinya kosong. Dan apabila hati kosong, cenderung hati itu menjadi rusak. Hati yang rusak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pasti menghasilkan amal perbuatan yang rusak. Bagaimana hati yang rusak itu? Seperti apa hati yang rusak? Satu orang datang kepada Imam Hasan Basri rahmatullah alaih. Wahai Imam, saya itu kenapa ya? Walaupun hadir di majelis pengajian, tapi hati saya itu nggak berkesan. Dengar bayan tuh, dengar bayan. Datang ke markas, dengar ceramah nasihat, dengar khutbah-khutbah Jumat, hadir di pengajian-pengajian, tapi hati saya itu antara sebelum pengajian dan sesudah pengajian sama saja begitu. Nggak ada berubah, nggak ada berubah. Kalau ngaji kuping mending masih ada yang nyangkut di kuping. Ini mah tidak, ambiar saja sudah. Datang dengar, saat itu juga nggak ada yang keterkesan, nggak ada yang masuk. Kenapa hati saya ini begitu lalai? Kata Imam Hasan Basri rahmatullah alaih, kalau engkau katakan seperti itu, hati kamu itu bukan lalai. Itu adalah hati yang mati. Qalbun mayyitun, hati yang mati. Mayit itu gimana sih? Mayit itu mau diceramahi, diteriak-teriak, diazani, di apa, nggak berkesan. Itu hati yang mayit. Mayit itu nggak kedengaran. Walaupun di sekitarnya dibacain Yasin ataupun dengan ini, kalau mayit itu sudah nggak berkesan lagi, sudah mati. Kecuali ketika sakarat, ketika nazak, belum mati, masih hidup, ada kemungkinan dengar, ada pengaruh. Tapi sudah mati, mau ditalkin bagaimana lagi? Mayit tidak dengar. Hati yang paling parah itu kalau sudah hati itu mati. Hati yang mati itu seperti itu. Walaupun dia duduk dengan ulama, mendengar ceramah ulama, mendapatkan nasihat ulama, bergaul dengan ulama, tidak berubah. Tidak berubah. Walaupun dia bahkan dekat dengan Nabi, dekat dengan Nabi, saudara Nabi, keluarga Nabi, menyaksikan mukjizat Nabi, tapi kalau hati mati nggak berkesan. Abu Jahal itu masih keluarga Nabi. Abu Lahab itu tetangga Nabi. Abu Thalib itu paman langsung Nabi SAW, paman kandung Nabi SAW, menyaksikan mukjizat Nabi.
menyaksikan wahyu yang turun kepada Nabi, darah daging Nabi. Tapi ketika hati mati nggak berkesan, tidak berkesan, nggak ada pengaruhnya. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah, bahayanya hati itu kalau dibiarkan, dia itu akan mati. Selain hati yang mati, sebelum itu ada disebutnya qalbun marid, hati yang sakit. Kalau sakit bisa disembuhkan, kalau sakit bisa diobati, kalau sakit bisa dirawat. Kalau hati yang sakit itu, dia ada penyakit-penyakit di hati. Ada riya, ada sum'ah, ada sombong, ada takabur, ada hasad, ada iri, ada dengki. Itu penyakit-penyakit hati. Insya Allah bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah mati, ini udah susah. Mau menghidupkan hati yang mati itu perlu kepada zat yang maha hidup, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka untuk dua hal ini jangan sampai hati kita sakit, jangan sampai hati kita mati, usaha atas hati. Kalau Al-Quran itu menyebutnya ja'a biqalbin munib, dia mesti datang kepada Allah dengan hati yang munib, kembali bertobat. Ini yang pertama. Orang itu kalau dia mau betul-betul menyehatkan hatinya, hati yang bukan sekedar hidup saja tapi sehat, qalbun salim, hati yang sehat. Orang-orang yang masuk ke dalam surga itu dia punya syarat qalbunnya, dia mesti hidup dan juga sehat, salim. Maka yang pertama adalah dia mesti munib, datang dulu ke Allah, kembalikan kepada Allah. Hati yang dibiarkan sakit itu, hadirin, nggak bisa kembali ke Allah. Dia akan dirusak oleh riya, dirusak oleh sombong, dirusak oleh takabur, dirusak oleh ujub, susah untuk kembali. Maka dia harus zerokan dulu, nolkan dulu, kembali kepada Allah. Dia mesti datang biqalbin munib, datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang sudah dibersihkan. Ini nabi-nabi itu sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha itu memperbaiki hati itu luar biasa. Itu sahabat itu punya hati bukan saja kotor, mati hati mereka. Nabi Musa alaihissalam datang mendakwahi Fir'aun berapa lama? Berapa lama, Pak? Ada yang tahu? Nabi Musa alaihissalam mendakwahi Fir'aun. Habisnya Nabi Musa alaihissalam menjadi nabi, dia datang kepada Fir'aun, padahal tahu Fir'aun itu musuhnya. Dia datang karena Allah SWT perintahkan, idhaba, pergilah kamu kepada Fir'aun, kamu berdua dengan Harun, jumpai Fir'aun, dakwahi Fir'aun. Fir'aun itu raja yang zalim, zalimnya nggak ketulungan sudah. Bukan saja dia zalim, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Berapa lama? 10 tahun. 10 tahun bolak-balik Nabi Musa dakwahi kepada Fir'aun, ingin supaya Fir'aun itu munib, bertobat kepada Allah, ingin Fir'aun itu kembali kepada Allah. Dan namanya Fir'aun itu anti kepada Allah, betul-betul anti kepada Allah. Makanya kezolimannya luar biasa. Ada satu tukang sisirnya
disebutnya sebagai masyitah, tukang sisir anaknya. Fir'aun punya anak, bukan dari Asia, punya anak perempuan, itu punya tukang rias kalau zaman sekarang, nyisiri rambutnya. Zaman dulu rambut itu adalah mahkota, dipelihara. Tidak ada perempuan dengan rambut pendek, semua rambut panjang-panjang. Disisir, sisirnya jatuh, diambil oleh masyitah itu dengan baca bismillah. Kedengaran sama anaknya Fir'aun, kamu baca apa tadi? Dengan nama Allah. Siapa Allah? Allah itu Tuhan kita, Tuhan kita semua. Oh, berarti bapak saya dong, Fir'aun. Oh, bukan. Allah itu Tuhannya saya, Tuhannya kamu, dan Tuhannya bapak kamu juga. Itu Allah. Masa sih ada Tuhan selain ayah? Anak-anak ya, dia taunya bahwa Tuhannya itu adalah ayahnya Fir'aun. Dia lapor ke Fir'aun, lapor ke ayahnya. Ya ayah, tadi bibi masyitah itu ketika jatuh sisirnya, dia ambil dengan baca bismillah, dengan nama Allah. Saya pikir itu Allah itu adalah ayah. Gak taunya bukan ayah katanya, tapi Tuhannya dia, Tuhannya saya, dan Tuhannya ayah. Marah Fir'aun. Dia panggil masyitah. Dia panggil masyitah. Siapa Allah? Kamu berani-beraninya sebut ada Tuhan selain saya? Siapa? Masyitah berani. Dia katakan Allah. Allah itu Rabbus samawati wal ardh. Lihat keberanian seorang wanita di raja, di depan raja yang sangat zalim. Dia nggak pura-pura. Padahal bukan orang alim, bukan dari kalangan habib, bukan dari kalangan ulama, orang biasa, cuma pekerja, tukang sisir. Tapi dia menyampaikan yang hak di depan raja yang zalim. Berani. Ini hati yang hidup, hati yang sehat. Di depan manusia Fir'aun yang hatinya mati, dia mampu menyampaikan yang hak. Siapa Allah? Allah kita semua, pencipta kita semua. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan seluruh manusia. Kamu tidak tahu bahwa saya itu adalah Tuhannya manusia? Bentak Fir'aun. Enggak takut. Tidak. Tuhan saya adalah Allah, Rabb saya adalah Allah. Marah Fir'aun. Maka dia langsung dia suruh seluruh keluarga masyitah itu ditangkap, dibawa ke istana. Disiapkan satu kuali yang besar dengan minyak yang panas mendidih. Tawaran Fir'aun mudah saja. Kamu ngakui saya Tuhan, atau kamu tetap dengan Tuhan kamu? Jawab masyitah, saya dengan Tuhan saya. Tuhan saya Allah, kamu bukan Tuhan. Ditanya suaminya, suaminya juga sama. Ditanya anak-anaknya, anak-anaknya juga sama. Masyitah punya anak 3 atau 4. Maka satu persatu itu dimasukkan ke dalam kuali panas tadi. Pertama suaminya, karena yang paling kencang itu Masyitah. Suaminya direbus hidup-hidup di minyak mendidih. Anak-anaknya sudah menjerit semua. Abi ketakutan. Masyitah tegar. Tidak. Tuhan saya Allah, bukan kamu.
Ini hati yang hidup dan sehat. Bukan hati yang hidup tapi sakit. Hati yang sakit bisa pura-pura. Oh ya, Tuhan ya, engkau Tuhan. Di belakang dia bisa saja. Tapi ini hati orang yang sehat. Disebutnya qalbun salim. Hati yang sehat itu seperti ini. Dia hidup dan sehat. Berani di hadapan Fir'aun. Walaupun suaminya sudah mati ya, dalam rebusan minyak yang panas. Fir'aun tambah marah. Ceburkan lagi anak yang pertama di minyak panas mendidih. Enggak ada takut itu. Masyitah, orang biasa. Orang biasa Masyitah itu. Dari kalangan Bani Israel yang rendahan lah, pegawai rendahan, sederajat sama tukang kebun, tukang parkir, ataupun orang-orang rendahan begitu. Bukan pegawai istana yang wah bermartabat, tidak, cuma tukang sisir saja. Tapi lihat punya hati. Anak kedua diceburkan. Sampai yang terakhir ketika bayinya yang masih menyusui. Bayinya masih menyusui. Masyitah sudah disuruh untuk masuk ke dalam kuali panas itu. Ragu-ragu dia karena ada bayinya ini. Tapi apa yang dikatakan oleh bayinya itu, tiba-tiba dia berkata, "Wahai ibunda, jangan takut. Jangan takut. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepadamu surga. Jangan takut. Jangan gentar. Jangan ragu." Ini hadirin, ada 3 bayi yang berbicara ketika mereka masih bayi. Di antaranya adalah bayinya Masyitah. Akhirnya hati yang tadinya sudah ketakutan itu berani lagi. Lihat anaknya, oh ini tidak ada yang bisa mengizinkan berbicara kecuali Allah pasti. Ini Allah sedang berbicara sama dia. Maka Masyitah pun sebelum dia masukkan dirinya terjun ke dalam kuali itu, dimasukkan ke dalam kuali yang mendidih, dia minta permintaan kepada Fir'aun. "Wahai Fir'aun, engkau bisa bunuh saya, tapi saya minta permintaan. Hendaknya kamu tunaikan permintaan saya." "Silakan, apa kamu minta?" "Saya minta tulang belulang saya dan keluarga saya dikuburkan." Dikuburkan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ditunaikan oleh Fir'aun. Tulang belulangnya itu yang habis itu semua, ya, tinggal sisa tulang belulangnya saja dikuburkan. Sehingga kita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau Isra Mi'raj, beliau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari sana naik ke Sidratul Muntaha. Di Masjidil Aqsa itu tercium bau harum sekali. Ketika mau naik itu tercium ini bau harum. Apa wahai Jibril? Bau harum apa ini wahai Jibril? Ini aneh luar biasa, harumnya luar biasa. Maka kata Jibril alaihissalam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya itu adalah bau harum jenazahnya Masyitah dan keluarganya." Lihat, hati yang hidup, yang sehat, dia bertahan. Sehingga walaupun sudah mayit beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, tetap keharumannya ada, tercium. Sedangkan Fir'aun sendiri hatinya mati. Walaupun dia raja, walaupun dia penguasa, hatinya mati. Dia menolak kebenaran. Hati yang mati itu apa? Takut. Aslinya itu takut. Walaupun dia ngaku sebagai raja, walaupun dia ngaku sebagai Tuhan, aslinya apa? Penakut. Karena apa? Hatinya mati.
Coba lihat pejabat-pejabat yang korup, apa mereka hidup tenang? Stres, jantungan, nggak tenang, takut ketahuan, takut hilang harta korupsinya, takut dihukum, takut ini, takut itu. Semua penguasa yang zalim itu pasti takut. Karena hatinya apa? Hati mereka mati. Orang berbuat dosa, ada satu titik hitam. Terus kalau dia tidak bertaubat, tidak munib, tidak kembali kepada Allah, kan tambah hitam, sudah jadi gosong hitam begitu. Akhirnya apa? Untuk ngadapin Musa, Tuhan Fir'aun ini, yang ngaku Tuhan itu malah minta bantuan ahli sihir. Minta bantuannya siapa? Ahli sihir. Loh, kok Tuhan nggak mampu? Tuhan kan harusnya mampu dong, nggak perlu bantuan siapa-siapa. Dia minta bantuan ahli sihir. Dipanggilnya 100.000 ahli sihir. Nggak main-main. Kalau yang namanya ahli sihir itu sebetulnya bukan asli, tidak merubah apapun. Dia di dalam Al-Quran dikatakan yukhayyalu. Yukhayyalu itu dihayalkan. Mereka punya tongkat, punya tali, dilemparkan dalam penglihatan manusia seperti ular. Yukhayyalu itu artinya nggak asli, sebetulnya dihayalkan saja, seolah-olah ular. Sampai Nabi Musa alaihissalam sendiri kaget, ketakutan. Wih, 100.000 ular, bayangkan. Setiap tukang sihir mungkin 100.000 ular. Satu orang satu tongkat, satu orang satu tali, semuanya jadi ular. Musa sempat takut kan ketika itu. Tapi begitu Allah perintahkan untuk lemparkan juga tongkat engkau wahai Musa, asli tongkat yang dilempar oleh Musa itu bukan khayalan ahli sihir, bukan. Tapi memang berubah dari tongkat menjadi ular. Karena Allah khaliqu kulli syai'. Allah itu bisa merubah-rubah, mencipta segala sesuatunya dengan kuasanya. Kalau idza aradallah, kalau Allah sudah menghendaki, kun fayakun, jadilah. Bagi Allah tidak ada yang susah, tidak ada yang mustahil. Takut. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala, coba lihat orang dakwah hadirin. Nabi Musa dakwahi Fir'aun berapa tahun tadi? 10 tahun. Berhasil? Tidak berhasil. Satu orang Fir'aun itu tidak berhasil. Apa Musa gagal? Tidak gagal. 10 tahun Nabi Musa bolak-balik mendakwahi Fir'aun, dan ternyata Fir'aun tidak dapat hidayah. Allah ganti dengan 100.000 tukang sihir itu dapat hidayah. Ahli dakwah itu tidak sia-sia. Dia tidak sia-sia. Karena usaha kita ini, usaha agama, usaha Nabi itu bukan sesuatu yang saklek, harus materi, kelihatan benda, 2 tambah 2 4, enggak begitu. Bayangkan 10 tahun Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun alaihissalam mendakwahi Fir'aun bolak-balik supaya hatinya terbuka, hati Fir'aun mendapatkan hidayah. Bahkan sampai matinya itu Fir'aun itu dalam kitab Bukhari, Fir'aun itu sudah mengucapkan, ya Allah ampuni aku bertobat. Itu lagi tenggelam tuh. Fir'aun itu sudah kayak begitu, sudah mau bilang ya Allah ampuni aku bertobat. Tapi saking bencinya Jibril, langsung dia ambil tanah, dimasukkan ke mulut Fir'aun supaya Fir'aun gak bisa bicara itu. Di dalam Bukhari dikatakan Jibril alaihissalam bilang kepada Musa, kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
seandainya engkau tahu bagaimana aku masukkan tanah ke mulut Fir'aun, supaya Fir'aun jangan ngomong, ya Allah ampuni aku, ya Allah aku bertobat, dia ngaku salah, itu pasti Allah akan ampuni. Allah akan ampuni, walaupun sejahat-jahatnya Fir'aun, Allah akan ampuni. Masalahnya apa? Jibril benci kepada Fir'aun, gak suka, ini orang jangan sampai dapat hidayah. Begitu bencinya Jibril. Kenapa? Hati yang mati itu memang kurang ajar. Hati yang mati itu kurang ajar. Diceramahi, didakwahi, dinasehati, kepos, meleset, nggak kena, nggak ngaruh dikit pun. Ditakut-takuti neraka, tenang aja hatinya, nggak ada takut. Itu hati yang mati itu begitu. Seharusnya Fir'aun itu di ujungnya itu dia bisa saja, dia tahu dirinya salah, dia bisa bertobat, dia bisa minta maaf, minta ampun kepada Allah. Tapi Jibril tidak kasih. Ini juga dalam skenario takdir Allah SWT. Memang Allah tidak menghendaki itu. Tapi Allah tidak sia-siakan usaha dakwah Musa alaihissalam dengan Nabi Harun alaihissalam. Dimasukkannya, diturunkannya hidayah kepada siapa? Kepada 100.000 ahli sihir. Maka jangan biarkan hati itu menjadi hati yang sakit, apalagi hati mati. Kenapa kita suruh datang ke malam markas? Kenapa kita suruh datang ke Jumatan? Kenapa kita suruh tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri? Kenapa kita suruh amar ma'ruf nahi mungkar? Untuk apa? Supaya hati itu hidup. Supaya hati itu hidup. Dan bukan hidup, hidup itu sehat, ada nur, ada cahaya. Walaupun hati itu hidup tapi tidak ada cahaya, hatinya tidak sehat, bahaya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamsi fil ard. Betul nggak? Tentang sahabat itu Rasulullah, Allah berfirman, maka kami hidupkan kembali para sahabat itu, orang-orang jahiliyah yang sudah mati hatinya. Fa ahyainahu wa ja'alna lahu, kami hidupkan mereka dan kami jadikan bagi mereka nura, yaitu cahaya di hati-hati mereka yang tadinya sudah mati nih, dihidupkan hatinya, diberi cahaya lagi. Yamshi bihi finnas, dan mereka berjalan dengan hati yang ada nurnya itu di tengah manusia, jadi sebab hidayah. Padahal sahabat itu sudah mati hatinya. Orang-orang yang mati hatinya ini orang kafir, orang musyrik, orang komunis, orang ateis, itu orang-orang sudah mati hatinya betul-betul. Para sahabat itu penyembah-penyembah berhala. Mereka itu orang-orang musyrik, udah mati hatinya. Tapi Allah katakan fa ahyainahu, dan kami hidupkan hati mereka. Orangnya masih hidup, hatinya sudah mati. Allah hidupkan lagi hati-hati mereka. Dan sahabat punya hati itu ada nur. Allah katakan wa ja'alna lahu nur, kami jadikan di dalam hati mereka itu ada nur. Hati yang ada nur sama hati yang tidak ada nur berbeda. Walaupun namanya Nur Jamal, ada nggak Nur Jamal? Ya. Belum tentu ada nurnya. Ya. Nur Syamsi, Nur Kamal, ya. Nama bisa ada nurnya, tapi belum tentu di hatinya ada nur. Hati ini udah terbuka nih, dia datang kepada Allah,
munib, biqalbin munib, dia taubat kepada Allah, sudah terbuka hati. Mulai dia menerima, tapi belum tentu ada nur. Belum tentu ada nur. Kayak kita, mata kita itu bisa melihat. Mata kita bisa melihat. Tapi begitu masuk ke ruangan yang gelap, bisa lihat tidak? Tidak bisa. Kenapa? Tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya. Maka yang namanya nur cahaya itu apa? Yang namanya nur cahaya itu disebutnya dia menampakkan segala sesuatu yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Menampakkan, memperlihatkan, menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Tadinya tersembunyi, tadinya nggak kelihatan, tapi karena ada nur bisa kelihatan. Ada nur bisa kelihatan. Ini speaker ini kelihatan kenapa? Karena ada cahaya. Speaker ini kelihatan karena ada cahaya. Coba dimatikan lampunya semua, tidak ada cahaya sedikit pun. Kelihatan tidak? Kelihatan. Padahal ada tidak? Ada, tapi tersembunyi. Tersembunyinya kenapa? Karena gelap, tidak ada cahaya. Nah, hati juga seperti itu. Hati itu seperti itu. Hati kita hidup, tapi tidak ada nur, bahaya. Kita tidak bisa mengenal Allah. Kenapa? Tersembunyi, tidak kenal dosa. Kenapa? Karena tersembunyi, tidak kenal pahala, tersembunyi, tidak kenal malaikat, tersembunyi. Kita nggak lihat. Masalahnya kita nggak lihat. Kamu beriman kepada Allah, saya nggak lihat Allah. Tersembunyi, berarti belum ada nur di hatinya. Hatinya hidup, tapi tidak ada nur. Kamu percaya sama takdir, beriman sama takdir, enggak? Hatinya hidup tapi tidak ada nur. Surga, neraka, orang anti surga, orang nggak percaya akhirat, wajar, karena surga neraka itu tersembunyi. Siapa yang tahu surga dan neraka, bisa mengenal, mempercayai, mengimani surga dan neraka? Orang yang ada nur hati. Orang yang ada nur hati. Beda hadirin. Hati yang ada nur dengan hati yang tidak ada nur. Makanya kalau kita pergi ke masjid, doanya apa? Doanya apa Ustaz? Kalau pergi ke masjid tuh, dari rumah ke masjid, jangan-jangan nggak doa nih. Ya, Allahumma ja'alli nuran, wa fi amamin nura, wa fi khalfi nura, wa fi fawqi nura, wa fi tahti nura, wa fi yamaini nura, wa fi shimali nura. Allahumma ja'alli nura. Ya Allah, berilah kepadaku nur, cahaya, ya, di atasku, di bawahku, di depanku, di belakangku, di kananku, di kiriku. Ya Allah, berilah kepadaku nur. Beri nur. Kita minta nur dalam hati, supaya kita tuh melihat apa yang disembunyikan hakikat sebetulnya dari kehidupan. Jangan melihat itu yang zahir saja. Kita lihat yang zahir hanya dengan mata kita, tapi tanpa mata hati, tanpa nur di hati kita, nggak kelihatan yang hakikat itu. Bapak-bapak nih sekarang nih, tiba-tiba ditunjuk oleh presiden misalkan jadi gubernur, senang tidak? Oh senang. Lihat orang-orang yang dipilih, ya, jadi komisaris BUMN, jadi apalagi menteri, ditunjuk jadi ini, jadi itu, jadi pejabat. Kita daftar, berani daftar sampai puluhan juta untuk dapat jadi pekerja. Masya Allah, dipilih, senang hati kita, senang hati kita.
Itu hati yang ada nur atau tidak ada nur? Hati yang ada nur atau tidak ada nur? Yang senang tuh? Hah? Tidak ada nur, bukan saya yang ngomong ya, Pak Maknun yang ngomong. Orang yang senang dengan jabatan berarti dia orang yang tidak ada nur. Tidak ada nur. Karena tersembunyi. Bagaimana ini amanah tanggung jawab satu jabatan itu tersembunyi, dia tidak lihat. Hakikatnya apa? Hakikatnya bagaimana seandainya dia terima jabatan itu? Bagaimana dia di hadapan Allah? Allahu Akbar. Seorang dia dapat harta yang syubhat, harta yang haram. Dia senang. So ini berarti hati tidak ada nur. Hati tidak ada nur. Bapak nih lagi jomblo, tiba-tiba dideketin perempuan cantik. Tiba-tiba dideketin perempuan cantik. Ya. Tolong boncengin saya ke anu lah, anterin saya ke anu, temenin saya ke anu, inin ke anu, saya ongkosin kok, saya bayarin. Pulang-pulang dikasih oleh-oleh. Kalau seneng berarti ada nur nggak nih? Kalau seneng tuh, cantik loh Pak, namanya saja Nur Hayati, si perempuannya nih. Berarti ini laki-lakinya ada nur tidak ini? Ada. Tidak ada nur. Tidak ada nur. Nafsu. Masya Allah. Nafsu. Orang itu kalau ada nur dia akan terlihat apa yang tersembunyi. Hakikat yang tersembunyi itu akan dibuka oleh Allah SWT. Makanya Sa'id bin Musayyab itu tabi'in. Dia belajar kepada ulama-ulama besar, khususnya kepada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Abu Hurairah. Sampai dia sengaja saking cintanya kepada ilmu, dan Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Sa'id bin Musayyab ini menikahi anaknya Abu Hurairah, putrinya Abu Hurairah. Bukan untuk tujuan apapun, dia hanya ingin bagaimana ilmu itu masuk ke dalam dirinya. Dia nikahi ulama besar, tapi dia kemudian hidup di zaman Bani Umayyah yang semua raja-rajanya hampir zalim semua. Raja-rajanya itu zalim, Bani Umayyah. Tinggal hidup Sa'id bin Musayyab ini tabi'in yang tinggal di keadaan suasana kondisi yang raja-rajanya zalim. Tidak ada ulama yang hak, bukan yang pura-pura ya, yang hak, yang tidak disiksa. Semuanya disiksa. Kalau pemimpin yang zalim itu dari dulu, zaman dulu kala sampai nanti hari kiamat, tetap mereka itu memiliki tawarannya hanya dua. Itu sudah sunnatullahnya gitu. Tawarannya hanya dua. Pertama, mau tidak fasilitas, mau tidak saya kasih kamu dunia, mau tidak saya kasih kamu dunia. Rumah beres, kendaraan beres, bulanan beres, beras apa semua beres, utang kamu saya bayar, masalah kamu saya selesaikan, keperluan kamu saya cukupi. Itu senjatanya penguasa. Kemana-mana ulama ya ditawarinya gitu, mau tidak ya, mau tidak, dunia kamu saya selesaikan. Yang kedua, kalau tidak mau terima, kamu disiksa. Itu saja. Dari zaman dahulu.
Dari zaman dahulu itu sunatullahnya begitu. Maka nggak ada yang ini tengah-tengah gitu. Oh, saya tetap yang hak tapi saya nggak ada. Kamu terima atau kamu disiksa. Sudah itu saja. Maka Sa'id bin Musayyab ini seorang ulama hadis besar, murid dari Abdullah bin Umar, murid daripada Abdullah bin Abbas. Ini orang-orang hebat. Dia begitu di zaman Bani Umayyah, ya Allah, ditawari dunia, gak tanggung-tanggung. Marwan itu raja saat itu nawari anaknya. Kamu punya anak, wahai Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab punya perempuan, punya gadis, punya putri, anak perempuan. Itu oleh khalifah, oleh raja. Nih, saya punya anak namanya Abdul Malik. Kita besanan yuk. Kita besanan. Coba bayangkan Pak, ditawari besan, jangan sama camat, sama gubernur lah, sama Pak Kuwu saja. Senang gitu. Kita justru nyari besan-besan yang Masya Allah, ya kira-kira bisa aman lah anak kita kan. Pengennya kan begitu. Ini Sa'id bin Musayyab ditawari oleh khalifah sendiri, oleh raja sendiri. Dipanggil, kamu punya perempuan, anak putri, nikahkan dengan ini calon raja, pangeran Abdul Malik bin Marwan. Sa'id bin Musayyab katakan, nggak bisa. Dia tolak. Langsung supaya tidak ditekan oleh raja, itu Sa'id bin Musayyab punya santri kesayangannya. Kebetulan santri kesayangannya itu baru meninggal istrinya, namanya Ibnu Wuda'ah. Jadi dipanggilnya santri, kamu kok kelihatan sedih? Ya, saya habis meninggal istri saya. Kenapa kamu nggak bilang? Saya bisa sholatkan nanti kamu jenazah. Nggak apa-apa. Ini saya ini siapa kok harus mesti ngasih tahu guru saya? Saya ini orang biasa. Kalau gitu kamu cepat nikah lagi. Siapa yang mau sama saya? Duda, santri, nggak punya apa-apa. Udah kamu cepat aja kawin. Ya sama siapa? Siapa yang mau sama saya? Tahu diri kita kan. Kata Imam Sa'id, sudah, kamu nikah dengan anak saya. Kaget dia. Ulama besar Sa'id bin Musayyab diminta nikah sama anaknya, putrinya. Langsung malam itu juga dinikahkan. Gak punya apa-apa. Padahal ini sudah dilamar anaknya oleh raja. Ada nur tidak? Ada nur tidak? Ada nur. Sa'id bin Musayyab ada nur. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak nikahkan anak kamu dengan pangeran? Dia katakan, aku tidak mau menjadikan istri atau menjadikan anakku tersiksa di dunia dan di akhirat. Aku tidak mau. Maka inilah yang ada nur. Dia malah nikahkan dengan santrinya yang miskin, yang duda lagi, tidak punya apa-apa, padahal anaknya hafizah, alimah, ya, cantik dirita lagi, solehah lagi. Ini hati yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada kaitannya sebetulnya sama materi. Tidak ada hubungannya dengan kebendaan. Kalau hati sudah terhubung dengan kebendaan, itu hati yang sakit. Makanya para sahabat dididik oleh Nabi SAW, betulkan hati, betulkan hati, betulkan hati. Dan hati itu tidak ada hubungannya, betul-betul. Nggak ada, oh kalau saya pakai jubah, pakai sorban, pakai ini, hati saya betul.
nggak ada kaitannya. Oh, kalau saya sudah mondok 10 tahun, 20 tahun, hati saya betul, nggak ada kaitannya. Hati ini hubungannya kita dengan Allah, usaha kita untuk memperbaiki hati. Maka tidak ada usaha yang terbesar dimanapun, kapanpun, di zaman apapun, kecuali usaha atas hati. Kita menganggap usaha kita bekerja ini usaha yang paling besar. Saya bekerja di kantor, saya bekerja berdagang, saya bekerja bertani, kita anggap itu adalah pekerjaan utama kita. Itu salah besar. Pekerjaan utama kita adalah memperbaiki hati. Kalau hati kita betul, insya Allah akan lahir amal-amal yang betul. Dari kita nih, amal kita ini akan betul. Akan betul amal kita. Sholat akan betul. Kemudian apa? Puasa akan betul, zakat akan betul. Kemudian ngaji akan betul, zikir akan betul, muamalah akan betul, muasyarah akan betul, ibadah akan betul, akhlak kita juga akan betul. Ketika apa? Hati kita betul. Maka memperbaiki hati, nggak ada lagi. Memperbaiki hati itulah agenda utama para anbiya alaihissalam. Agenda utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat itu menyebar, wa ja'alna lahu nura yamsi bihi finnas. Sahabat itu berkeliling kepada manusia-manusia, berkeliling kemana-mana, ke Amerika, ke Eropa, ke Afrika. Mereka itu nyebarkan nur mereka itu, sehingga dengan nur mereka itu orang bisa mendapatkan hidayah. Orang bisa mendapatkan hidayah. Syekh Dahlawi itu ulama besar di zaman Inggris. Dia itu 15 tahun di penjara. 15 tahun di penjara oleh Inggris. Dizolimi. Syekh Waliullah Dahlawi disebutnya. Tapi di penjara itu dia bisa mengislamkan penjara orang-orang Hindu sampai 125.000 orang masuk Islam. Ratusan ribu orang masuk Islam. Akhirnya dia ditangkap. Ketika di penjara itu ditangkap lagi, di pengadilan lagi, di sidang lagi. Dianggapnya apa? Kamu nih melakukan sihir, kamu menyihir orang supaya masuk Islam. Kata Syekh Dahlawi, tidak, saya tidak sihir, saya tidak lakukan sihir. Itu kehendak mereka sendiri. Mereka masuk Islam tanpa paksaan saya. Tidak ada hipnotis, tidak ada sihir. Dikiranya sihir. Orang Inggris kan nggak tahu yang namanya hidayah itu, mereka nggak tahu. Orang bisa berubah dari Hindu kok jadi Islam, dikiranya itu sihir. Persis kayak Nabi SAW. Nabi berdakwah itu dikiranya tukang sihir, karena orang jahiliyah bisa jadi masuk Islam. Nah ini Syekh Waliullah Dahlawi itu sampai begitu. Di sidang, gara-gara apa? Dituduh menyihir para tahanan, sehingga tahanan bisa masuk Islam. Ajib ya. Maka ketika dalam persidangan itu kan orang bule semua. Orang bule, polisi apa semua itu orang bule. Dia disidang. Ditunjukkan, nih orang-orang ini kamu sihir semua mereka. Tidak, saya tidak sihir. Dia bilang, kalau saya mau. Dia bilang nih, Syekh Dahlawi ini, kalau saya mau dan Allah mau, kalian pun bisa masuk Islam. Wah, hakimnya, jaksanya, polisi-polisinya tuh, dia bilang gitu, kalau saya mau dan Allah mau, kalian pun bisa masuk Islam. Langsung saat itu juga Syekh Dahlawi nunjuk satu orang polisi, orang bule. Allah
langsung dia katakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Allah. Satunya lagi asyhadu alla ilaha illallah. Langsung 15 orang masuk Islam saat itu juga. Begitu 15 orang masuk Islam, hakim lari, jaksa lari semua ketakutan. Lari semua. Ketika ditanya kenapa pada lari, saya takut kena Islam juga katanya. Mereka semua pada kabur semua, nggak jadi mereka mengadili Syekh Dahlawi. Karena apa? Mereka takut ditunjuk Allah, langsung masuk Islam. Dahsyatnya itu hati. Hati yang hidup itu bisa menghidupkan orang lain. Hati yang ada nur itu bisa memberi cahaya kepada orang lain. Kalau hati kita ada nur, istri kita tuh kena akibatnya, anak kita tuh kena efeknya. Karena kita cahaya, kita akan mengeluarkan cahaya sehingga yang tersembunyi di keluarga kita tuh akan terlihat oleh keluarga kita. Hakikat dunia itu apa, hakikat akhirat itu apa, itu akan ditunjukkan, akan terlihat. Sebaliknya kalau hati kita mati, bagaimana menghidupkan istri, bagaimana menghidupkan anak? Susah, nggak bisa. Hati kita inilah yang perlu mempunyai cahaya. Makanya doa minta supaya hati kita ada nur. Ya, selalu kita setiap pergi ke masjid itu, ya Allah, beri nur di hadapan, beri nur di sisi kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Ya, waja'alli nuron, jadikan aku ini nur ya Allah. Nur baiti itu artinya apa? Cahaya rumah. Banyak perempuan namanya nur baiti, ya, masya Allah, tapi kelakuan gelap semua, ya. Walaupun namanya nur baiti. Ada nur laili, ya, nama nur laili, ya. Tapi malamnya masya Allah YouTube terus, ya, memang bercahaya, cahaya itu cahaya HP. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita perlu kepada cahaya hati supaya kita nih hidup bisa menerangi yang lain, menerangi istri-istri kita, anak-anak kita, minimal lah menerangi hati kita sendiri, memberi cahaya kepada hati kita. Jangan sampai kita tertutup. Kalau tidak ada nur berarti hati kita gelap. Kalau hati gelap sudah kalang kabut kita. Hati gelap itu tidak bisa melihat petunjuk. Nurul huda, nurul hidayah, cahaya hidayah. Artinya dia adalah sesuatu yang menunjukkan apa yang tersembunyi dari hidayah. Ini kita kalau gelap, jalan hidayah itu gelap, nggak akan nyampe. Karena yang namanya hidayah itu adalah menyampaikan kita kepada tujuan, asal diikuti. Jalan ini kalau kita ikut terus jalan ini sampai kita ke lapangan, menyampaikan kita kepada tujuan, itulah namanya petunjuk, itulah namanya hidayah. Menyampaikan kita kepada tujuan. Nah, cahaya ini penting bagi kita untuk menyampaikan diri kita kepada tujuan. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau walaupun jalan itu jelas ada, tapi kita tidak ikuti, tidak akan sampai pada tujuan. Tidak akan sampai kepada tujuan. Walaupun kita namanya ceramah, bayan ini, masya Allah, kita keluar terus dan sebagainya, tapi ketika hati kita gelap, nggak akan nyampe kita kepada tujuan. Maka niat bagaimana memperbaiki hati. Keluarnya kita 4 bulan 40 hari ini bukan apa-apa, bukan hanya sekedar menghabiskan waktu, mengeluarkan waktu, ya, menghabiskan masa. Bukannya sekedar nisab begitu saja, tapi kita belajar bagaimana untuk supaya menghidupkan hati kita, mencahayakan hati kita, menjadikan hati kita cahaya sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Karena itulah tujuan Nabi
Itulah kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar di jalan Allah 4 bulan 40 hari. Manfaat yang terbesar apa? Hati jadi tawajuh. Hati jadi tawajuh. Banyak urusan-urusan rumah yang akhirnya kita tidak pikirkan, kita tidak masalahkan ketika kita keluar di jalan Allah. Karena ini hati itu biasanya akan terhijab, dia akan rusak oleh pikiran-pikiran yang berhubungan dengan duniawi kita. Keluar di jalan Allah, sholat jadi khusyuk. Keluar di jalan Allah, ingat kepada akhirat. Keluar di jalan Allah, kita merasa dekat dengan kematian. Keluar di jalan Allah, menambah kekhusyuan. Keluar di jalan Allah, bertambah ilmu kita, bertambah ibadah kita, bertambah ikhlas kita. Keluar di jalan Allah itu mendekatkan kita kepada Allah SWT. Karena pertama adalah qalbun munib, kita belajar supaya hati ini kembali ke Allah dulu, kembali ke Allah, kembali ke Allah. Kita mengaku kita ini orang yang banyak lalai, banyak jauh kepada Allah SWT. Banyak lalai, banyak jauh. Kita takut Dajjal itu hadirin membutakan hati. Dajjal itu membutakan hati. Hati-hati. Kata-katanya ringkas, membutakan hati. Kalau kita gelap ya, datang ke sini gelap. Megang ini kita nggak tahu ini apa nih. Oh ini mic. Oh ini tongkat. Kita dalam kegelapan meraba-raba nggak jadi masalah. Karena hati kita buta. Karena hati kita gelap. Tapi Dajjal itu dia membukakan hati dengan mata yang salah. Paham tidak? Hati ini terbuka, tapi salah. Yang haram jadi halal, yang hak jadi batil, yang racun jadi madu, yang madu jadi racun. Di akhir zaman tuh begitu. Sehingga orang itu akan menikmati dosa sebagaimana dia menikmati amal soleh. Akhir zaman. Banyak orang yang membela kebatilan itu dengan Al-Quran, hadis dan sebagainya. Yang penting kebatilan menang. Ini dakwahnya Dajjal. Orang kalau dia tidak tahu mana hak mana batil karena gelap itu jadi wajar, karena gelap. Tapi ketika dia sudah salah ambil pilihan, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak, dan dia bela betul-betul. Nah ini kerjaan Dajjal. Kerjaan Dajjal itu seperti itu. Di akhir zaman, kenapa orang akan berbondong-bondong kepada berbaiat kepada Dajjal? Karena Dajjal akan tunjukkan yang namanya kesengsaraan itu kesenangan, yang kesenangan itu kesengsaraan. Dia akan tunjukkan, kamu ini bakal morat-marit ekonomi, bakal payah ekonomi kalian. Dajjal nawarin, nih, kita, oh ini hak kita kok, hak kita kok. Diambil, dimakan. Akhirnya dia membela. Yang ngasih itu dibela. Oh baik dia sudah ngasih. Oh baik dia sudah ini. Tidak sadar. Dari mana uangnya, dari mana yang dia makan, dari mana dia ini, dia tidak sadar. Makanya ketika Al-Hajjaj bin Yusuf yang sudah membunuh 100.000 ulama, dia bunuh 100.000 ulama, dipenggal semua. Yang paling dia takuti dalam hidupnya itu ada 6 orang ulama. 6 orang ulama ini dia takut sekali. Kenapa? Karena 6 orang ini
Pengalaman Hajjaj itu dia lihat setiap 6 orang ini dia berdoa dikabul oleh Allah. Dan raja-raja sebelumnya yang zalim ini habis sama 6 ini. Semuanya begitu angkat tangan saja sudah binasa. Maka Hajjaj bin Yusuf bagaimana caranya? Dia undang ulama-ulama termasuk 6 orang itu makan-makan di rumahnya. Kan bagus tidak? Bagus makan di rumahnya untuk orang-orang soleh, orang-orang bertakwa. Begitu selesai makan, orang ini bubar, apa yang dikatakan Hajjaj? Alhamdulillah, aku telah aman dari doa-doa 6 orang itu. Kenapa Hajjaj? Karena 6 orang itu sudah makan dari makananku yang dari hasil tidak halal. Berarti sudah tertutup sudah. Ini imam ulama besar, dia tidak tahu dari mana dia makan itu. Dari mana dia makan itu? Padahal Hajjaj sengaja dikasih makan itu supaya doa-doanya tidak makbul. Nah, akhir zaman itu seperti itu. Dibolak-baliknya pikiran kita, dibolak-baliknya pemikiran kita, dibolak-baliknya hati kita. Sampai kita itu bukan masalah jahil, ini hak, ini batil. Kita nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Masalahnya kita ini yang hak kita katakan batil, yang batil kita katakan itu Dajjal akan begitu terus, sehingga yang mujad Dajjal jangan katakan oh nanti datang nih Dajjal nih, datang Dajjal nih. Jangan anggap iman kita aman, karena Dajjal akan bawa kebaikan yang luar biasa yang tidak dimiliki orang lain. Tidak ada lagi pintu kebaikan kecuali dari Dajjal. Ekonomi susah, Dajjal bantu. Ada wabah, Dajjal bantu. Ada pandemi, disembuhkan. Ada masalah ini dibereskan, semuanya di tangan Dajjal. Sehingga orang anggap, oh ini kebaikan, oh ini baik nih, ini baik ini baik. Semua orang akan memuja tanpa sadar. Tanpa sadar kita akan memuja. Kecuali siapa? Yang hatinya ada nur. Yang hatinya ada nur, dia terungkap yang sembunyi itu. Maka jangan lari dari istimaiyat, jangan lari dari usaha dakwah, jangan lari kita dari usaha hati. Jangan lemah, jangan capek, jangan bosan, jangan malas. Itulah harapan kita terakhir di akhir zaman. Tidak ada pilihan lagi. Kalau tidak, hati kita akan terlena, hati kita akan sakit, hati kita akan mati. Bahaya. Diperlukan hati-hati yang hidup, yang sehat di akhir zaman. Insyaallah bersedia hadirin. Diperlukan hati-hati yang hidup, yang sehat, yang ada cahayanya di akhir zaman. Sehingga kita bisa lihat, ini batil, ini batil. Dokter itu beda sama orang awam. Dia lihat mata orang aja, oh ini penyakitan ini. Bapak punya gula ya, dari matanya saja udah kelihatan. Kadang-kadang kenapa mata kita tuh di apa namanya? Di center ya? Mata di center, lidah di center. Disuruh dibuka. Kelihatan lidahnya. Oh, ginjal Bapak masalah ini. Dilihat matanya, oh ini lambung Bapak masalah ini. Dari mata saja. Kenapa? Karena dia tahu. Dia ada ilmunya. Yang tersembunyi itu dibuka. Dia tahu ilmunya. Nah ini yang diperlukan di akhir zaman nih Pak. Di akhir zaman ini kita perlu sekali nur dalam hati kita. Nur dalam hati kita. Maka usaha dakwah ini adalah usaha untuk memperbaiki hati kita. Tidak sekedar hati kita hidup, tapi hati kita sehat dan ada nur. Insyaallah Pak. Boleh 4 bulan di jalan Allah Pak, untuk memperbaiki hati kita. Silakan Pak, beri nama, Masya Allah.